Mantap. Keanu Sinjaya ya yang mencetak gol ini di menit ke-87. Ini betul-betul menggembirakan di saat-saat akhir ya. Ini. Terbaiklah gol ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya ingin mengucapkan selamat dan tanya buat timnas Indonesia U17 karena semalam menang 1-0 ke atas China di Piala Asia U17 ini. Ini sangat keren guys karena Indonesia antara tim di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17 walaupun mereka di Piala AFF baru-baru ini tidak berapa agresif, tetapi di Piala Asia mereka menyengat dan dengan kemenangan 1-0 ke atas China ini membuatkan timnas Indonesia berada di kedudukan yang kedua di bawah Jepang ya. Karena Jepang juga mengalahkan satu lagi tim semalam dan Indonesia juga menang sama poin 3 poin, tetapi Jepang menang 3-0 atau 3-1 ya lawan Qatar kalau tidak silap. Tetapi ini satu momentum yang perlu kita banggakan untuk tim di Asia Tenggara. Indonesia salah satu wakil di Piala Asia U17 ini yang mungkin akan membuat satu kejutan dalam Piala Asia kali ini. Walaupun menang tipis dan di akhir-akhir menit itu, di menit yang ke-87 gol itu tercipta, ini tetap gol namanya, ini tetap kemenangan namanya. Walaupun menguasai permainan itu China, tetapi Indonesia tetap menang di atas kertas dengan 3 poin. Jadi sebelum itu guys, saya ingin mereaksi sedikit terkait dengan kemenangan dan perlawanan semalam. Tapi sebelum itu, kita akan semak dulu gol yang dihasilkan oleh timnas Indonesia U17 ini di akhir-akhir menit semalam, di menit yang ke-87. Walaupun ada masa tambahan 5 menit diberikan oleh wasit semalam. Jadi kita semak dulu video ini guys. Sempat diragukan, Indonesia U17 buktikan kemenangan atas Cina U17. Inilah hasil pertandingan Indonesia U17 versus Cina U17 Piala Asia 2026. Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan atas Cina U17 malam tadi. Laga memang didominasi oleh Cina U17 dari segi penguasaan bola dan tembakan ke arah gawang. Tapi 61% Cina menguasai ya, tetapi akhirnya yang menangnya adalah Indonesia. Pertahanan Indonesia U17 benar-benar solid. Hingga akhirnya pada menit ke-87, Indonesia U17 memecah kebuntuan dan menang tipis dengan skor 1-0. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan 1-0 atas China U17 dalam laga perdana grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Jeddah Jubainau pada 5 Mei 2026 dengan gol kemenangan dicetak oleh Keanu Sinjaya di menit 87. Meski terus ditekan, pertahanan Indonesia tampil solid dan kiper Mike Rajasa melakukan beberapa penyelamatan penting. Indonesia hanya menciptakan 3 peluang namun berhasil mempertahankan kemenangan. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Qatar pada 9 Mei 2026. Sempat diragukan, Indonesia Oke, ini gol. Lepas ya. Dengan sekali syuting gol itu terhasil ya. Mantap. Keanu Sinjaya ya yang mencetak gol ini di menit ke-87. Ini betul-betul menggembirakan di saat-saat akhir ya. Ini. Terbaiklah gol ini. Ini yang gue maksud bahwa timnas Garuda U17 punya peluang untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun yang mereka miliki di babak kedua untuk bisa meraih 3 poin, dan itu ditunjukkan oleh pemain-pemain timnas U17 dengan sangat baik. Disiplin, defense-nya juga baik, Mike Rajasa juga tampil baik, dan
sebenarnya kita bisa cetak gol, 2 gol bahkan ya, 1 dianulir, nggak tahu kenapa dianulir, nggak ngerti juga. Tapi ini yang gue bilang ketika tadi membahas halftime. Ini yang gue bilang, bahwa timnas kita punya peluang kalau kita bermain dengan solid. Bahkan preview pun gue bilang, kita punya peluang kalau kita bisa bermain dengan solid, bermain dengan compact, bermain dengan teamwork. Dan itu ditunjukkan dengan sangat baik. Memang belum sempurna, memang masih banyak PR-nya. Stamina terutama itu kendor. Tapi ini masih match pertama. Match pertama kita bisa buka dengan kemenangan, itu jelas suntikan moral yang sangat baik. Jelas menunjukkan bahwa kita itu nggak kalah-kalah banget kok. Walaupun dengan banyak penyesuaian pelatih baru, tetap kok kita bisa perform dengan baik. Dan itu sangat baik, sangat ditunjukkan di atas lapangan. Masih ada 2 match lawan Jepang, lawan Qatar ya. Kita lihat nanti seperti apa. Kita hanya butuh berapa poin? Mungkin 1 poin untuk bisa memastikan diri lolos ke babak knockout, which is really good. Oke, salut untuk Coach Kurniawan Dwi Yulianto di first match dan juga para pemain. Overall, so good. Oke guys, Timnas Indonesia U17 mengalahkan Timnas China U17 di Piala Asia U17. Yang mana penampilan skuad Garuda Muda ya dinilai jadi kunci meraih 3 poin. Di mana Indonesia melawan China di laga pertama ini di grup B Piala Asia U17 bermain di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah ya. Rupanya bermain di Arab Saudi semalam ya. Dan anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto ini menang 1 gol lewat gol Keanu Senjaya, itu di menit ke-87, di akhir-akhir menit itu guys. Berdebar-debar juga kan sepanjang laga. Kalau kita melihat Indonesia ditekan sebenarnya oleh China ya, namun Timnas U17 Indonesia ini bisa tampil solid dan bikin lawan sangat-sangat frustasi. Yang mana statistik ya menunjukkan China mendominasi dengan membuat 19 tembakan, 4 yang mengarah ke gawang. Sementara Indonesia hanya bikin 4 shoot dalam tempo 90 menit, tapi 1 mencetak gol, yaitu gol Keanu Senjaya. Ini sangat membanggakan kita, walaupun di akhir-akhir menit yang pentingnya adalah menang. Dan umpan yang diberikan oleh Matteo Baker itu juga sedikit kesalahan di barisan belakang China untuk bisa menjebol gawang China itu yang dihasilkan oleh Keanu Senjaya. Dan hasil ini membuat timnas Indonesia mendapat 3 poin penting ya, 3 poin penting. Tim Merah Putih berada di bawah Jepang karena Jepang memimpin usai menang 3-1 ke atas Qatar sebenarnya. Sementara China dan Qatar di posisi yang ketiga dan keempat dengan 0 poin. Jadi perlawanan seterusnya Indonesia akan lawan Qatar nanti. Nah, ini penting ya lawan Qatar ini, karena Qatar ini selalu main dengan dibantu oleh wasit juga Qatar nih. Nah, karena Qatar ini punya duit yang banyak, jadi selalunya wasit ini yang kita takut akan menyebelahi Qatar nanti. Nah ini, jadi kalau kita analisa perlawanan semalam tuh, sebenarnya memang China dominan dalam segi penguasaan bola ataupun menguasai perlawanan lah. Penguasaan bola memang China kita nampak, tapi Indonesia sebenarnya lebih efektif, di mana China U17 sebenarnya dari position ball itu betul menguasai dan segala percobaan-percobaan menguasai juga. Tapi statistik menunjukkan China memiliki sekitar, kalau kita lihat 61% ya penguasaan bola dengan 19 percobaan, ketimbang dengan Indonesia hanya 6 percobaan kalau keseluruhannya. 6 percobaan, 1 mencetak gol. Tetapi permainan Indonesia lebih efektif, bertahan dengan baik, solid, dan menunggu peluang counter attack, tidak terlalu panik ketika ditekan. Ini menunjukkan taktikal Indonesia itu begitu kemas sekali, dan mereka sabar menunggu peluang yang ada melalui counter attack. Kemudian pertahanan timnas Indonesia ini sangat berdisiplin. Barisan pertahanan Indonesia ini bermain cukup tenang, kompak di bagian tengah, dan cepat menutup ruang. Menang banyak duel penting
walaupun China kita melihat menyerang bertubi-tubi, mereka sukar mendapat peluang bersih. Penjaga gol dan pemain pertahanan Timnas Indonesia U17 ini menunjukkan satu fokus yang sangat tinggi sepanjang 90 menit di bawah kendali Dwi Yulianto Kurniawan. Ini adalah salah satu faktor utama kemenangan itu, disiplin itu sebenarnya. Kianu Senjaya menjadi penentu di menit ke-87 ketika ramai menjangkakan peluang ini akan seri, tetapi akhirnya gol itu tercipta dengan begitu baik sekali. Ini satu-satunya peluang. Sebenarnya ada dua peluang besar Indonesia untuk mendapat kemenangan 2-0, tetapi hanya satu yang disahkan. Dan Indonesia tetap percaya boleh menang, tidak hanya bertahan, mereka berani menyerang, dan di hujung-hujung permainan gol tersebut menunjukkan mentalitas juara untuk Indonesia dan keyakinan tinggi skuad muda Indonesia ini. Mental pemain ini U17 ini sudah sangat berbeda sebenarnya. Kita dapat lihat ya. Paling ketara ialah mental pemain muda Indonesia semakin kuat, yaitu tidak takut dengan lawan negara besar kayak China, dan mungkin akan bermain dengan Qatar nanti pun mereka punya keyakinan yang tinggi. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Kalau dulu Indonesia ini sering gugup dan takut dengan bermain dengan tim-tim yang besar, mungkin mental mereka itu sudah diubah ke arah yang lebih baik. Memang ada masih kelemahan. Kalau kita lihat perlawanan semalam itu, ada kelemahan yang masih perlu dibaiki. Walaupun menang, tapi banyak yang perlu diperbaiki. Dari segi penguasaan bola masih rendah, sulit keluar dari tekanan tinggi China, karena China kita nampak pemain-pemainnya sangat solid. Kawalan bola yang baik itu harus ditiru oleh Indonesia, dan kadang-kadang ada juga sampai pemain-pemain Indonesia ini tergesa-gesa, yang mana build up dari bawah itu kadang terlalu tergesa-gesa, dan juga bola-bola tinggi itu menyebabkan Indonesia sulit untuk mencipta serangan-serangan balas dan dari segi penguasaan bolanya. Jadi kesimpulannya, kemenangan 1-0 ini sangat penting untuk moralitas timnas Indonesia ini di U17 ini. Semoga disiplin taktikal dan mental yang kuat ini akan berpanjangan sepanjang Piala Asia ini. Saya mendoakan Indonesia akan menang lawan Qatar nanti, dan kita akan review dari masa ke semasa perlawanan U17 timnas Indonesia di Piala Asia ini. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian terkait dengan perlawanan semalam? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.